Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 11. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Pada soal nomor 1 ini diketahui bahwa sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Maka irisan keduanya akan menghasilkan apa ya? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus ketahui bahwa hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu adalah garis yang terletak pada bidang. Jadi garis pada bidang. Yang kedua itu adalah garis yang tidak terletak pada bidang atau garis di luar bidang. Garis tidak pada bidang. Kemudian yang ketiga itu adalah garis yang menembus atau memotong bidang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut agar kalian lebih memahaminya. Pada gambar ini garis L pada bidang alfa, jadi kita bisa lihat bahwa irisan keduanya akan menghasilkan banyak sekali titik-titik. Kemudian pada bagian ini garis L menembus bidang alfa, jadi dia hanya akan ada satu titik sebagai irisan antara garis dan bidangnya, jadi di titik A itu. Kemudian pada gambar yang ini itu garis L di luar bidang alfa, jadi dia tidak berpotongan sesuai dengan soal ini. Maka oleh karena itu, karena dia tidak berpotongan dan tidak terletak pada bidang yang sama, irisan keduanya itu tidak akan menghasilkan titik apapun. Dengan kata lain, bahwa irisan keduanya akan menghasilkan himpunan kosong. Jadi yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah pilihan D. Semoga bisa dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal ini diketahui sebuah gambar sinar garis KL. Jadi kalian perhatikan, ini adalah titik K, kemudian ini adalah titik L, dan perhatikan sinar garis KL, jadi dari K menuju L dan seterusnya. Apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL? Jadi kita perlu memeriksa apakah titik M dan titik P ini terletak pada sinar garis KL. Perhatikan bahwa sinar garis KL ini mengarah ke kanan ya. Jadi dari K menuju L, bukan sebaliknya. Oleh karena itu titik M itu tidak akan terletak pada sinar garis KL. Sedangkan titik P, kalian bisa lihat ini sinar garisnya itu melalui N, O, kemudian P ini ya, kalau dilanjutkan dan seterusnya jika diperpanjang sinar garis KL. Oleh karena itu P atau titik P akan terletak pada sinar garis KL. Sehingga yang benar dari keempat pilihan ini itu adalah yang A. M tidak terletak pada sinar garis KL dan P terletak pada sinar garis KL. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini ditanyakan pasangan garis yang saling sejajar adalah, jadi kita ketahui bahwa kalau ada garis yang saling sejajar, dia tidak akan memiliki titik potong. Jadi misalnya ada garis ini, garis A ya, dan ini garis B. Jika kedua garis ini sejajar, maka dia tidak akan memiliki titik potong. Atau kita coba lihat sekarang di gambar ini, garis-garis manakah yang saling sejajar? Yang pertama VX dengan VY. Jadi ini adalah VX, kemudian ini adalah VY ya. Kita bisa ketahui bahwa ada titik potong di antara VX dan VY, yaitu adalah titik V. Jadi ini pilihan ini itu salah.
atau tidak sejajar. Kemudian kita coba periksa pilihan yang kedua, XY dengan WZ. XY dengan WZ ya. Jadi garis P maupun garis Q ini tidak memiliki titik perpotongan. Oleh karena itu XY dan WZ itu adalah pasangan garis yang sejajar. Kita coba periksa sekarang yang pilihan ketiga, VN dengan WZ. VN, jadi V ke N, kemudian WZ ya. Jadi perhatikan ini garis VN ke sini, garis WZ ke sini. Dia ada titik potongnya di sini ya, di W. Oleh karena itu pasangan ini itu tidak sejajar. Terakhir pilihan yang keempat, MV dengan XY. Jadi ini titik MV ya, dengan XY. XY itu berpotongan di Y ya, bisa kalian lihat ini MV ke sini, XY ke sini, dia berpotongan di satu titik Y di sini. Oleh karena ada titik potong, maka kedua garis ini itu tidak sejajar. Oleh karena itu kita bisa ketahui bahwa pasangan yang garis yang saling sejajar pada gambar ini itu adalah pilihan kedua, yaitu XY dengan WZ. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal berikutnya. Pada soal ini sama, kalian diminta untuk menentukan manakah garis yang sejajar. Jadi kalian harus melihat garis yang ketika diperpanjang itu tidak akan memiliki sebuah titik potong. Kita akan coba periksa satu persatu. Yang pertama itu garis P dengan S. Perhatikan ini garis P, ini garis S ya. Kalau kalian perpanjang garis S ini itu akan berpotongan kurang lebih di sini ya. Oleh karena itu garis P dengan S ini itu tidak sejajar. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa pilihan yang pertama ini pasti salah ya. Kemudian kita akan coba pilihan yang kedua, garis S dengan garis Q. Ini garis S dengan garis Q ya, sama-sama mendatar seperti ini ya. Pasti mereka tidak akan memiliki titik perpotongan. Jadi garis S dengan garis Q ini adalah sejajar. Tapi di sini kita harus cek juga garis N dengan M. Ini garis N, ini garis N ya. Kalau kalian perpanjang, ini garis N-nya begitu ya, M-nya saya perpanjang, maka suatu saat dia akan berpotongan di sini. Kalian boleh kasih nama apa itu nanti. Oleh karena itu pilihan yang kedua ini menjadi salah ya, karena N dengan M-nya ini itu tidak sejajar. Kemudian kita akan periksa pilihan yang ketiga, garis P dengan M. Garis P dengan garis M ya. Ini betul ya, adalah garis yang sejajar. Sedangkan garis S dengan Q tadi kita sudah periksa bahwa itu merupakan pasangan garis yang sejajar. Sekarang pilihan yang keempat, garis P dengan S. P dengan S ini sama ya, seperti pilihan yang A atau pilihan pertama ini itu akan berpotongan. Oleh karena itu dia tidak akan sejajar. Tanpa perlu memeriksa ini lagi ya. Garis NM ya itu tidak berpotongan juga. Oleh karena itu garis yang sejajar pada gambar di bawah ini adalah pilihan C, yaitu garis P dengan M dan garis S dengan Q. Semoga bisa dipahami bagaimana menentukan garis-garis yang sejajar pada suatu gambar. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya, pada soal ini itu kalian harus memperhatikan gambar segitiga A, B, C ini. Kemudian terdapat dua garis sejajar, yaitu garis DE yang sejajar dengan garis AB. Jadi ini tanda kedua garis ini adalah saling sejajar.
pertanyaannya itu tentukan nilai P. Untuk menentukan nilai P ini kita perlu menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Jadi caranya adalah seperti ini. Bentar, saya pindahkan ini. Ya, ini ya. Jadi untuk menentukan nilai P ini kita harus menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga ini. Perhatikan bahwa sini diketahui bahwa AD itu per AB, jadi AD dengan AB ya itu harus sama dengan AE banding AC, harus sama dengan DE berbanding dengan DC. Jadi ini adalah persamaan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini itu perbandingannya, kalau saya buat pada segitiga ABC yang ini itu adalah CD berbanding dengan CA itu sama dengan ini ya, C ke E, CE berbanding dengan C ke B atau CB, seperti pada kesebangunan ini. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, bahwa CD itu adalah 9 cm, kemudian CA itu adalah 9 ditambah 3 cm ya, 9 tambah 3 itu adalah 12 cm. Itu haruslah sama dengan CE itu 12 dibagi kemudian CB itu adalah 12 ditambah P. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan ini. Jadi di sini sebelumnya saya akan kalikan silang. Jadi 9 kalikan dengan 12 tambah P itu haruslah sama dengan 12 kali 12. Kemudian di sini 9 kali 12 ya itu adalah 108, kemudian 9 kali P itu adalah 9P sama dengan 12 di 12 itu 144. Sekarang 9P itu sama dengan 144 dikurangi dengan 108 atau 9P itu sama dengan 144 kurangi 108 itu 36 ya, 36. Jadi P itu adalah 36 dibagi dengan 9, yaitu kita dapat panjang P adalah 4 cm. Oleh karena itu yang benar adalah pilihan C. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini itu konsepnya sama seperti pada soal sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Perhatikan bahwa di sini ada dua garis yang sejajar ya. Garis ini yang panjangnya 3 cm dan garis ini. Ya, panjangnya belum diketahui. Di sini dimisalkan X saja. Kita akan mencoba menentukan nilai X ini. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan nama terlebih dahulu pada segitiga ini ya, biar kita tidak bingung. Jadi saya di sini kasih nama titik sudut ini adalah titik A, kemudian yang ini adalah B, ini C, ini D, dan ini terakhir E. Nah, seperti pada kesebangunan tadi, sekarang kita akan bisa membuat sebuah perbandingan. Jadi ini ya dibagi dengan ini itu sama dengan ini dibagi dengan ini, atau kalau saya tuliskan itu AE berbanding dengan AD itu sama dengan BE dibagi dengan CD. Jadi perhatikan sekarang semua angka-angka ini AE nya itu adalah 6 cm.
Jadi sini 6, kemudian AD-nya itu 6 ditambah 4, yaitu 10 cm ya. Kemudian BE-nya, B ke E itu adalah 3 cm. Jadi di sini 3, C ke D-nya belum ketahui. Saya misalkan saja sebagai X ya. Nah, sekarang kalikan silang, jadi 6 kali dengan X itu adalah 6X sama dengan 10 kalikan dengan 3, yaitu adalah 30. Maka X-nya adalah 30 dibagi dengan 6, atau kita peroleh panjang X ruas garis CD ini itu adalah 30 bagi 6, 5 cm. Oleh karena itu yang benar adalah pilihan B. Demikian untuk soal ini, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini juga masih mirip seperti pada soal sebelumnya. Jadi memang salah satu penggunaan garis-garis yang sejajar itu adalah untuk membuat sebuah kesebangunan segitiga atau menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan itu. Perhatikan bahwa garis ED ini sejajar dengan garis CB. Yang kalian perlu cari nanti adalah berapakah panjang Y pada gambar ini. Jadi yang ini ya. Apakah kalian masih ingat cara menyelesaikannya seperti pada dua soal sebelumnya? Jika kalian mau mengerjakannya terlebih dahulu, silahkan di pause video ini atau di jeda, lalu kalian kerjakan. Jika kalian mau kita bahas sama-sama, ayo sekarang kita buat perbandingannya. Jadi di sini sama seperti tadi ya, AD, AB. Saya tuliskan di sini AD dibagi dengan AB itu sama dengan ini ya, ED dibagi dengan CB. ED dibagi dengan CB. Nah, sekarang masukkan angka-angka yang diketahui pada persamaan kesebangunan segitiga ini. Jadi AD itu adalah 6 cm ya. 6 dibagi dengan AB itu 6 tambah 4, 10 sama dengan ED. ED nya itu adalah Y. Kemudian CB nya, CB itu juga adalah 10. Nah, kalau kalian lihat persamaan seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan silang ya. Di sini sudah sama 10, 10, artinya kedua ruas ini penyebutnya sudah sama. Oleh karena itu kita langsung ketahui bahwa pembilangnya akan sama, yaitu 6 itu adalah Y. Maka yang benar itu adalah pilihan DI. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan berapakah panjang AB. Jadi AB yang ini ya, perhatikan bahwa ini ada tanda-tanda sejajar. DC itu sejajar dengan EF, sejajar dengan AB. Jadi ini adalah 3 pasang garis yang sejajar pada sebuah bangun trapesium. Bagaimana cara menentukan panjang AB? Jadi untuk menentukan panjang AB itu kita memerlukan konsep kesebangunan pada segitiga, karena ada pasangan-pasangan garis sejajar ini. Caranya itu adalah dengan rumus ini. Jadi ini dia. Perhatikan bahwa sekarang itu untuk menentukan panjang E ini itu dengan cara A dikalikan dengan D ditambah B kalikan dengan C ya, dibagi dengan A tambah B. Nah, bagaimana itu? Jadi ini kalau kalian lihat tidak bingung, ini saya ganti dengan C ya, seperti pada rumus ini. Di sini itu E, di sini itu D, kemudian di sini itu A dan B ya, atau di sini boleh juga A, B, karena di sini yang mengandung nilai angka ya. Oleh karena itu sesuai dengan rumus ini bahwa E itu adalah sama dengan A dikalikan dengan D ditambah B dikalikan dengan C, jadi saling menyilang ya. A
itu kalikan dengan D ditambah B kalikan dengan C itu dibagi dengan A ditambah B. Nah, sekarang kita ketahui bahwa garis E ini panjangnya 9,8 cm. Jadi di sini saya akan tuliskan 9,8 adalah garis A yaitu 3 cm. Ya, ini A-nya, kemudian dikalikan dengan D yang kita cari ditambah dengan B 7 ya, 7 kalikan dengan C nya adalah 8 cm dibagi dengan A tambah B, jadi 3 tambah 7. Nah, sekarang tinggal selesaikan persamaan ini. Kita sudah dapatkan caranya, jadi 9,8 itu adalah 3 kali D ya, 3D tambah 7 kali 8 itu 56 dibagi dengan 3 tambah 7 itu 10. Sekarang kalikan silang, jadi 10 kali 9,8 itu adalah 98 ya, adalah sama dengan 3D ditambah 56. Nah, sekarang di sini saya tetapkan 3D nya di ruas kanan, maka 56 nya yang berpindah ke ruas kiri, jadi 98 dikurangi dengan 56 itu sama dengan 3D. Jadi 98 kurangi 56 itu adalah 42 ya, 42 itu sama dengan 3D. Maka D nya adalah 42 dibagi 3, yaitu sepanjang 14 cm. Oleh karena itu D nya di sini 14 cm dan pilihan yang benar adalah C. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal terakhir. Pada soal ini itu menggunakan cara yang sama seperti pada soal-soal sebelumnya ya. Jadi jika panjang AB itu adalah 3 cm, A sampai B di sini itu 3 cm, kemudian BC 2 cm, BC mana BC ini ya, 2 cm, kemudian DE 3 cm, 3 cm. Maka tentukanlah panjang BD. Jadi BD ini ya, saya misalkan saja sebagai X. Nah, sekarang kita buat persamaan seperti tadi. Jadi ini dibagi dengan ini itu haruslah sama dengan BC berbanding dengan DE ya. Jadi itu adalah ruas-ruas garis yang sejajar. Jadi saya akan tuliskan di sini AB itu berbagi dengan AD sama dengan BC dibagi dengan DE. Nah, sekarang AB nya itu adalah 3 cm, AD nya itu dari A sampai D itu adalah 3 cm ditambah X ini ya, saya tuliskan dia sebagai 3 tambah X karena X nya atau panjang BD belum kita ketahui. Itu sama dengan BC, BC nya itu adalah 2 cm dibagi dengan DE, DE nya 3 cm. Nah, sekarang kita bisa mengalihkan silang, jadi 3 kali 3 itu sama dengan 2 kalikan dengan 3 tambah X. 3 kali 3 itu 9 ya, itu sama dengan 2 kali 3 adalah 6, 2 kali X, ini 2 kali 3 tadi ya adalah 6, kemudian 2 kali X itu adalah 2X. Saya tetapkan 2X nya di ruas kanan, maka 6 nya yang harus pindah gini ya, 9 kurang 6 itu adalah 3 sama dengan 2X, maka X nya adalah 3 dibagi dengan 2 atau X nya itu adalah 1,5 cm. Oleh karena itu yang benar adalah pilihan A. Semoga kalian paham ya. Jadi kita telah membahas
semua soal di tugas 11. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajar ya.